Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah disampaikan di channel ini, dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya menekankan untuk kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2-3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi ketika Anda di dalam kesulitan, di dalam waktu kepepet, maka ketika Anda bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi arti dari wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yaitu memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi dari manapun arahnya, dari segala penjuru, Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjut dengan ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam artian yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada hambanya yang bertakwa dan menyelamatkannya hambanya yang bertakwa. Jadi ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika di dalam kesusahan ataupun dalam kehimpitan ekonomi ataupun masalah rumah tangga, Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Kemudian innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi susah itu ada batasnya, senang itu juga ada batasnya. Ketika Anda diterpa masalah itu juga ada batasnya, pasti ada solusinya. Seperti itulah arti dari innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini sudah seringkali saya amalkan dan terbukti apa yang saya inginkan, apa yang saya hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini berbentuk sholawat, yang mana kita ketahui sholawat itu adalah
suatu amalan yang bisa menarik dunia, yang bisa menundukkan dunia, yaitu sholawat. Jadi apabila para pemirsa menghendaki urusan duniawi, maka bisa diperbanyak sholawatnya, bisa dibaca 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, dan 100.000 kali. Lebih banyak, lebih baik, dan lebih mustajab. Dan apabila diamalkan dengan bilangan 4444, maka itulah bilangan yang mana kalau istilah Jawa itu dibilang dengan ragi. Ragi itu untuk membuat tape. Jadi apabila kita mempunyai hajat, dibacakan sholawat sebanyak 4444, itu hajat kita itu segera diijabah. Kalau diibaratkan dengan singkong yang diberi ragi itu cepat menjadi tape. Kurang lebih seperti itu apabila kita mempunyai hajat dibacakan dengan bilangan 4444. Bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Nariyah, bisa sholawat Bahriyah Kubro, apapun lah sholawat-sholawatnya. Dan yang kami lakukan yaitu sholawat Jibril. Jadi sholawatnya pendek, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Ketika Anda bekerja, ketika Anda di jalan, bisa Anda baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Dan untuk bacaan tersebut yaitu dibaca apabila ingin cepat hajat terkabul, yaitu 4444. Dan apabila itu untuk keseharian, untuk kita buat amalan harian, yaitu yang bagus itu ya 1000 kali. Jadi bisa 1000 kali, habis sholat subuh 200 kali, habis sholat duhur 200 kali, habis sholat asar 200 kali, setelah maghrib 200 kali, setelah isya 200 kali, jadi 1000. Itu juga bisa diamalkan seperti itu. Juga bisa diamalkan ketika setelah sholat subuh dibaca langsung 1000 kali. Jadi apabila para pemirsa mempunyai hajat-hajat yang besar, maka dengan sholawat Jibril ini Anda semampu Anda untuk mengamalkan, yaitu untuk 1000 kali atau 100.000 kali atau 4444 kali. Jadi mana yang Anda yakinkan, mana yang Anda mampu, dirasa mampu 1000 kali ya 1000 kali, dirasa mampu 4444 kali ya itu enggak apa-apa. Jadi yang jelas kalau mengamalkan, yang jelas harus istiqomah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.